Inilah kalau kita ramah terhadap nepotisme. Benar nggak tuh? Merajalela kemana-mana. Merambah. Komisaris Anu, ponakan si Anu. Ya kan? Komisaris Anu, ipar si Anu. Ya kan? Komisaris itu, adiknya si Anu. Ya kan? Komisaris itu, istrinya si Anu. Yang berkebetulan jadi bagian dari tim sukses, ya kan? Suaminya tim sukses, sebagai imbalannya istrinya jadi komisaris, kan kira-kira gitu. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, ini suara dari Redangkuti, Direktur Lingkar Madani, yang benar-benar suara ini kelihatannya bagaikan akumulasi dari berbagai persoalan yang terjadi selama ini, yang sangat memprihatinkan, yang sangat menyedihkan, yang sangat memilukan, dan yang sangat dari segala yang sangat di negeri ini. Dia mengupas tentang persoalan nepotisme, politik dinasti, bagi-bagi komisaris, bagi-bagi jabatan, dan lain sebagainya. Di samping kita rakyat jelata ini, tentu saja kita berharap penyampaiannya ini didengarkan, disaksikan oleh para pengambil keputusan di negeri ini, para pemimpin, para pejabat di negara kita. Yang meningkat kelas itu saya kira cuma dinasti politik ya. Yang lain itu relatif turun gitu ya. Kebebasan turun, pemberantasan korupsi turun. Kemudian pengelolaan berbangsa dan bernegara turun. Kebebasan berpendapat turun ya. Tapi nepotisme naik kelas ya. Dari kabupaten-kabupaten, provinsi, sekarang jadi di wakil presiden ya. Gitu, itu naik kelas gitu. Kelihatan itu yang menonjol gitu. Penegakan hukum carut marut ya, seperti kita ketahui gitu. Dan banyak juga institusi-institusi hasil reformasi itu juga mengalami pemerosotan gitu. Nah, ada Mahkamah Konstitusi dengan kontroversial yang sudah kita lihat kembali gitu ya, yang dengan putusan yang melegalisasi seseorang yang berada di bawah usia 40 tahun asal pernah menjabat di jabatan eksekutif daerah begitu ya, boleh dicalonkan sebagai calon wakil presiden atau calon presiden yang itu ternyata memuluskan saudara Gibran untuk maju sebagai calon presiden. Jadi putusan itu sangat kontroversial yang saya kira nggak terlalu eksekutorial ya terhadap bangsa dan negara kita. Kalau orang menyebut itu sangat penting bagi munculnya generasi muda, ya generasi muda seperti tipenya Gibran itu, yang bapaknya hebat dulu baru dia bisa muncul gitu ya. Yang kedua nggak perlu kerja keras, yang penting bapaknya yang kerja keras gitu loh. Nah, tipe pemimpin yang kayak begitu yang bisa menikmati hasilnya ini gitu. Tapi kalau pemimpin yang berusaha dari kecil, di macam-macam, nggak ada gantungan di atas, ya kan, nggak ada yang dia bisa tonjolkan juga di atas, saya kira akan sulit mendapatkan berkah dari putusan Mahkamah Konstitusi itu gitu ya. Nah, itu selesai. Tiba-tiba Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang kurang lebih sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu soal batas usia perhitungan terhadap calon kepala daerah yang sejatinya minimal berusia 30 tahun, ditetapkan sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri, ditetapkan sebagai peserta pilkada, sekarang dihitung sejak pelantikan. Dan saya kira di semua institusi negara yang menggunakan perhitungan
perhitungan usia sebagai batas minimal itu hanya di calon kepala daerah ini yang menggunakan penetapan hasil gitu. Yang lainnya itu ya di penetapan pencalonan. Mau jadi hakim agung usia minimal 45 tahun ditetapkan ketika ia ditetapkan sebagai calon. Hakim konstitusi juga begitu. KPU juga begitu. Bawaslu juga begitu. DKPP juga begitu. KPK juga memiliki batas usia minimal dihitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon, bukan sebagai orang itu setelah dilantik gitu. Jadi satu-satunya di Republik ini yang batas usianya dihitung sejak dilantik itu hanya di kepala daerah gitu. Nah, satu-satunya tuh. Yang lainnya dihitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon. Nah, itu unik sekali putusan MA itu, sebab bahkan menurut saya putusan MA itu bertentangan dengan undang-undang pokoknya. Kenapa? Karena di undang-undang pokoknya itu syarat calon pendaftaran, syarat pendaftaran calon kepala daerah, satu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua itu warga negara Indonesia, yang ketiga atau yang keempat berusia minimal 30 tahun. Syarat calon, bukan itu syarat calon. Bukan, itu syarat calon. Calon kan belum dilantik. Iya. Belum dipilih juga. Jadi nggak disebutkan di teks undang-undang itu syarat jadi pejabat negara yang menduduki posisi kepala daerah berusia minimal 30 tahun. Berarti dihitungnya nanti setelah dilantik. Tapi di undang-undang itu disebutkan syarat calon. Nah, itu loh Pak. Syarat calon kepala daerah, bukan syarat menjadi kepala daerah. Beda nggak? Kelihatan beda nggak? Syarat menjadi kepala daerah itu dihitung nanti sejak penetapan hasil atau sejak pelantikan, itu betul. Tapi kalau syarat calon, ya tentu ditetapkan sejak orang itu dinyatakan sebagai calon, gitu loh kira-kira. Kelihatan ya bedanya ya. Tapi Mahkamah Agung membuat keputusan yang aneh itu, yang menurut saya justru bertentangan dengan putusan pokoknya. Karena undang-undang pokoknya itu disebutkan syarat calon kepala daerah, bukan syarat syarat kepala daerah, bukan. Itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, udah kita lihat tuh gitu ya. KPU, Bawaslu, DKPP sami wawon ya. Ya, kita melihat kinerja KPU yang sekarang, Bawaslu yang sekarang ya, sampai dibentak-bentak oleh Mahkamah Konstitusi ya kan. Apa sih kerjanya Bawaslu ini kata ya kan. DKPP kata Mahkamah Konstitusi. Semua orang berteriak bahwa pemimpin pileg dan pilpres kali ini tanda kutip paling transparan penggunaan politik uang, tapi Bawaslu nggak nemuin data. Ya kan? Unik sekali ya kan. Itu calon-calon pada ngaku, terang-terangan kata mereka, jelas-jelas ya, nggak ada lagi ininya, gitu. Tapi Bawaslu nggak menemukan itu kata dia ya kan? Gitu. DKPP sami wawon, ada orang yang sudah dihukum sanksi berat, tiba-tiba melakukan yang lagi, sanksi berat yang terakhir. Tiba-tiba melakukan lagi, sanksi ringan lagi. Ya, kan? Itu DKPP. Nah sekarang kita tunggu nih putusan DKPP terkait dengan dugaan tindakan ya pelecehan seksual yang dilakukan oleh ya ketua KPU. Dugaan ya. Ini mau diputus lagi. Saya nggak tahu nanti putusan DKPP ini misalnya jadi apa gitu, kita nggak tahu. Apakah nanti akan ada putusan terakhir kedua, ketiga, keempat, kita nggak tahu ya kan. Jadi sami wawon. Jadi MK, MA, KPU, Bawaslu, DKPP ya kan. TNI sama. Ya, TNI makin nggak jelas lagi identitasnya. Iya militer apa ya sipil? Karena seperti disebutkan oleh Panglima atau siapa ya, saya lupa.
Panglima teh. Ini bukan lagi duifungsi kata dia, multifungsi, lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi, di zaman Orde Baru cuma multifungsi. Ya kan? Duifungsi ya di zaman Orde Baru. Di sekarang multifungsi. Jadi bukan lagi tidak sekedar militer, ia juga sipil, ia juga olahragawan, ia juga penyanyi, ia juga macam-macam. Kira-kira gitu loh, namanya multifungsi. Ya kan? Makanya ada apa namanya itu Liga 1 pesertanya itu adalah klub sepak bola yang katanya apa namanya itu berhubungan dengan TNI dan berhubungan dengan Polri gitu ya, Bayangkara FC dan apa satunya lagi tuh, lupa tuh. Jadi multifungsi, jadi seperti itu multifungsi, main di bidang olahraga, main di bidang ya kan, ya, iya macam-macam, multifungsi kata Panglima ya kan. Kalau di Orde Baru cuma duifungsi. Nah sekarang kata Panglima bukan lagi multifungsi kata beliau ya, lebih hebat lagi tuh. Nah Polri juga begitu, tadi udah disebutkan oleh apa namanya Bung Lusius, kewenangan melakukan penyadapan ya dan sebagainya gitu ya. Nah juga begitu rencana Kementerian Negara dari 34 menjadi 36. Alasannya karena pekerjaan makin berat. Di Republik ini mana ada pekerjaan yang ringan ya kan, berat semua ya. Saking beratnya makanya setiap waktu pejabat negara itu minta tambah gaji ya kan, saking beratnya tuh gitu ya. Mana ada. Jadi kalau alasannya karena pekerjaan berat, jangan-jangan setiap tahun menteri kita harus nambah karena pekerjaannya berat semua gitu loh kira-kira kan. Nah itu IKN baru dilantik pejabat barunya ya kan, setelah pengunduran diri dijabat pelantik baru, belum kita dengar apa masalahnya, apa terobosannya, uangnya dulu dia minta, tambahin dong uangnya kata dia ya kan. Jadi belum kerja, belum tahu persoalannya, belum apa-apa. Setelah dilantik dia udah minta tambahin duitnya dong kata dia ya kan, kurang nih kata dia. Jadi duit, jadi masalahnya di Republik ini kayaknya soal duit aja, duit gitu ya. Nah pun juga begitu, DPR-nya Sami Mawon tadi ya kan, Bung Lusius udah mengungkapkannya gitu. Nah yang terbaru yang menarik ini adalah katanya masih anggota DPR aktif tapi sudah dilantik sebagai komisaris utama ya di salah satu BUMN, padahal di dalam undang-undang itu dilarang. Ya anggota DPR tidak boleh lagi menjabat sebagai di jabatan BUMN ya, lawyer ya, apalagi tuh ke profesi-profesi lain tidak boleh. Ini masih aktif ya katanya, baru mau ngirim surat pengunduran diri gitu ya. Tapi yang paling penting saat yang bersangkutan ditunjuk sebagai komisaris utama, yang bersangkutan masih sebagai anggota DPR gitu. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, sama BUMN-nya juga begitu kan. Sekarang kita dengar ponakan si Anu, ya kan? Ipar si Anu, ya kan? Pokoknya saya mau mengatakan begini, di satu segi ya. Inilah kalau kita ramah terhadap nepotisme. Benar nggak tuh? Merajalela kemana-mana. Gitu. Ada orang yang merasa nggak apa-apa, yang penting dipilih. Oke. Nggak apa-apa, yang penting kinerjanya baik. Ya nggak apa-apa. Nah sekarang Anda lihat tuh, merambah. Komisaris Anu, ponakan si Anu, ya kan? Komisaris Anu, ipar si Anu, ya kan? Komisaris itu adiknya si Anu, ya kan? Komisaris itu istrinya si Anu, yang berkebetulan jadi bagian dari tim sukses, ya kan? Suaminya tim sukses, sebagai imbalannya istrinya jadi komisaris, kan kira-kira gitu. Dan seterusnya. Lalu kita akan bertanya, kepada mereka yang mengatakan nepotisme itu nggak masalah, lo dapat apa nih sekarang? Ngeri sahabat BN, ngeri kita mendengarnya. Yang disampaikan oleh Ray Rangkuti ini benar-benar mengerikan. Akankah ini kita lanjutkan ke depan? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.